saran dari Mbak Litwina ini sendiri nih untuk orang tua yang dia bekerja gitu ya, masih kesibukan di luar, gimana caranya supaya anak ini tetap bisa belajar daring gitu lancar meskipun dia hanya sama mbaknya di rumah gitu. Itu orang tua harus gimana itu, Mbak? Kalau saya, karena memang waktu saya nggak bisa dari pagi sampai sore, biasanya saya harus keluar untuk kantor sekitar 4 jam. Pagi itu biasanya saya akan tanya, mereka ada tugas apa hari ini, terus due date-nya kapan, atau deadline-nya itu kapan, tenggat waktunya. Nanti kan mereka, kalau di rumah saya itu ada papan, jadi mereka mencatat tugas mereka apa-apa aja, untuk hari apa aja. Nanti saya cuma tinggal cek sorenya. Saya cuma titip mbak saya untuk ngelihat bahwa mereka tetap online dengan sekolah gitu. Kan kelihatan tuh apakah mereka tuh lagi on gadgetnya tuh mukanya muka gurunya atau gambar video. Jadi cuman itu aja. Tapi di lain pihak kalau menurut saya memang sih kita tuh tidak bisa menghindari dunia digital saat ini. Jadi kalau mereka sudah melaksanakan semua tugas-tugasnya, saya memang kasih reward. Saya kasih rewardnya mereka boleh nonton memang. Asal mereka bisa menunjukkan ke saya atau mereka bisa berargumen ke saya bahwa yang mereka tonton ini bermanfaat. Atau hiburan yang memang nantinya ada faedahnya lah kayak gitu. Itu sih kalau dari saya. Ya, dan itu juga nanti bisa diterapin ke orang tua ya, Mbak? Sebenarnya bisa. Banyak orang tua mungkin yang takut kalau anaknya terlalu terekspos dengan gadget, tapi kita nggak bisa menghindari sih. Sekarang kita mau daftar apapun juga online. Kita mau ke bandara aja kita mesti cek kesehatan online. Iya kan? Ada e-hak dan sebagainya gitu. Jadi tetap menurut saya harus dirangkul si teknologi itu. Cuman sekali lagi manajemennya aja. Dan saya cukup yakin lah orang tua sekarang kan juga berpendidikan cukup tinggi. Cukup tahu lah cara mengakali itu. Iya. Nah, jadi kalau bisa saya ambil kesimpulan, jadi permasalahan mendasar pendidikan saat ini itu adalah pendidikan daring ini ya. Yes, benar. Pendidikan daring ini yang memang harus dijalani di tengah pandemi seperti saat ini. Ya, benar. Dan untuk mengatasi dari permasalahan itu adalah gimana caranya orang tua itu bisa mengakali gitu ya. Yes, benar. Banyak sih memang orang tua yang ngeluh, aduh saya kayaknya nggak sanggup deh suruh ngajarin anak di sekolah. Karena itulah kita juga mulai mengadakan uji coba untuk nanti hybrid. Kebetulan kan kita juga disarankan untuk mulai sekolah hybrid di bulan Juli. Nah, memang dari bulan-bulan ini kita sudah mulai mengadakan percobaan untuk tatap muka. Anak-anaknya juga seneng banget. Anak TK datang ke sekolah 45 menit aja. Happy banget ketemu sama gurunya, interaksi langsung. Karena biar bagaimana kan kita manusia tuh makhluk sosial ya. Memang harus ketemu. Dan itu juga menghindari anak-anak jadi individual, jadi cuma di kamar aja sama gadgetnya. Seperti itu. Itu diharapkan dari Sekolah Dharma Bangsa itu ya. Kita berusaha menawarkan seperti itu karena kita juga terus terang nggak ada yang menyangka kan si pandemi ini akan sampai setahun lebih seperti ini. Tadinya kan semua pada berharap sekian bulan selesai gitu ya. Ternyata ini udah setahun lebih loh, udah bulan April. Mau 2 tahun sebentar lagi. Oh ya makanya. Iya. Nah, kalau dari guru-gurunya nih Mbak, dari guru-gurunya gimana Mbak untuk menghadapi persoalan daring tadi itu? Awalnya memang pasti ada hiccups lah ya, ada sedikit kecanggungan gitu. Cuma ya sekali lagi yang saya bilang tadi, karena guru-gurunya masih muda, ada beberapa yang juga masih punya anak di usia SD, usia TK. Mereka mengerti dilemanya dari pihak orang tua, tapi mereka pun juga jadi tertantang sebagai guru. Karena masih muda, ya masih semangat juga lah gitu. Jadi terutama di guru TK dan di guru SD, mereka justru banyak berinovasi sih. Seperti kita bikin green screen untuk storytelling anak-anak. Jadi guru-guru yang memerankan tokoh-tokoh di storytelling itu. Kita bikin dongengnya dongeng rakyat. Dongeng rakyat misalnya tentang si kancil untuk si anak TK. Dan anak TK-nya tuh seneng karena mereka kenal, oh itu si Miss ini, Miss itu gitu. Jadi gurunya sendiri pun ngerasa rewarded kalau kayak gitu. Bahwa oh di-appreciate sama anaknya. Orang tua juga seneng. Anaknya juga jadi gak uring-uringan di rumah. Kalau misalnya di kelas yang lebih tinggi kayak SMP dan SMA, mereka udah lebih gampang lagi sebenarnya. Mereka bisa ngasih project ke anak-anak. Jadi kemarin tuh sempet anak-anak SMA itu membuat project yang biasanya adalah acara tahunan kita
si musical SDB Fair, biasanya bentuknya musical. Kita bikin sekarang online, daring. Biasanya kan di sini nih kita ada games, ada sport games, kita ada lomba art, ada lomba seni. Itu kemarin dilakukan lewat TikTok dan YouTube. Sekali lagi memanfaatkan digital secara efisien dan terarah sesuai dengan tujuan pendidikan. Seperti itu. Jadi Dharma Bangsa ini di tengah pandemi ini nih gimana lah ya berusaha semaksimal mungkin memaksimalkan pendidikan lah ya. Benar. Dan jadi orang tua juga nggak komplain kalau anaknya di depan TikTok karena dia lagi ikut lomba gitu loh. Bukan lagi joget-joget aja. Benar. Gitu ya. Ada targetnya, ada tujuannya gitu loh, dan ada kreativitasnya yang ada di situ. Hebat loh, kemarin kita niatnya cuma seprovinsi Lampung, malah jadinya se-Indonesia ikut mendaftar. Ada yang dari Solo, Bali, Jakarta, Bandung, Kalimantan, banyak, hampir kayak Sulawesi juga ada ya Miss ya. Kita juga sampai surprise sendiri gitu, ternyata animonya baik, dan ternyata memang banyak anak-anak yang pengen menyalurkan kreativitas mereka juga kok. Jadi bukan cuma mau online atau megang gadget untuk main doang gitu loh. Memang mau berkarya di situ, dan itu membuktikan bahwa ya pendidikan bisa lewat apa aja. Iya, jadi pandemi ini bukan berarti pendidikan itu terhenti atau terhalang, terhambat. Itu kan dikhawatirkan orang tua selama ini. Gitu kan. Makanya orang tua banyak yang menuntut anak-anak ini harus segera belajar tatap muka. Benar. Kita kan emang orang zaman dulu ya, yang kita taunya kalau sekolah tuh, saya pun juga kan taunya sekolah dulu ya datang ke sekolah gitu loh. Memang dulu ada universitas terbuka, tapi ya orang tetap berpikiran bahwa sekolah itu harus datang di gedung tatap muka, ketemu guru gitu. Tapi memang karena keadaannya tidak memungkinkan ya, apa yang kita bisa lakukan maksimal ya seperti ini. Iya. Nah, kalau Sobat tahu Bu, Dharma Bangsa ini apa sih gimana ngomongnya? Memberitahukan nggak ke orang tua gimana sih ini caranya ini supaya anak ini bisa maksimal belajar daring di rumah gitu. Ada sharing-sharing seperti itu nggak? Sharing itu tadi ngomong. Iya, kebetulan kan kita juga mengedepankan pendidikan karakter. Jadi memang di sini bukan cuman akademik yang kita nilai, tapi kita ada rapot karakter. Dan rapot karakter itu disupervisi juga oleh tim psikolog. Jadi ada konselor di tingkat sekolah atas, which is SMP, SMA, dan ada psikolog untuk tingkat SD. Nah, biasanya orang tua atau anak mungkin, kalau yang udah SMP, SMA, biasanya anaknya yang udah curhat ke si konselor ini, dan nanti kita akan ngomong ke orang tua. Atau kalau di SD biasanya orang tuanya yang curhat, terus ngomong ke konselor. Nanti kalau kita anggap itu adalah isu yang cukup general, yang dialami oleh semua murid atau semua orang tua, kita akan berkonsultasi lagi dengan si psikolog yang supervisornya ini keluar seperti apa. Nah, sebenarnya karena itu juga sih kita jadi keluar dengan konsep mulai ada sekolah tatap muka. Edutrip kita pun tetap kita lakukan. Jadi biasanya dulu edutrip tuh kita pergi ke luar negeri gitu ya. Memang untuk mencari wawasan gitu. Nah, kemarin karena tidak memungkinkan, kita justru mengundang universitas-universitas dari berbagai negara, dan sebenarnya malah lebih menguntungkan karena dapat source-nya. Kemarin tuh ada yang dari Australia, ada yang dari UK, dan lebih murah karena nggak keluar uang buat tiket dan menginap kan untuk si orang tuanya. Jadi anaknya pokoknya kita sibukkan tetap dengan agenda yang berjalan. English camp juga kita tetap ada, field trip yang biasanya homestay. Biasanya siswa SMP kita tuh homestay, pergi ke satu desa untuk belajar sesuatu. Ini dilakukan di sini. Jadi mereka belajar batik, alat batiknya dikirim dari Jogja, tapi gurunya dari Jogja. Gitu. Dan itu cukup menyibukkan anak-anak. Dan orang tua happy, anaknya juga happy. Iya. Tapi tetap ada gini Mbak, sharing-sharing itu apa sih ke orang tua gitu. Gimana caranya supaya anak ini tetap bisa belajar di rumah, kesibukan itu tetap ada ya sharing dari pihak sekolah ke ada. Kita orang tua ada ya? Ya, kita memang biasanya sih mengadakan juga seminar untuk orang tua. Jadi kita aware sekali, kita sadar sekali bahwa orang tua itu adalah partner anak dalam belajar, dan partnernya sekolah dalam memastikan kualitas belajar mengajar kita tuh berjalan dengan baik. Kan di sekolah palingan cuma berapa jam sih? 6 jam. Sisanya kan di rumah.
Jadi kita biasanya ada seminar untuk orang tua dan itu berdasarkan masukan orang tua. Misalnya minta seminar tentang gadget dong, gimana cara penggunaan gadget yang baik dan benar. Nah, kita akan mengundang narasumber ahlinya. Seperti itu. Jadi akan dengernya dari pihak profesional langsung gitu. Dengan kita mendampingi di situ. Oh, jadi gimana caranya menggunakan gadget yang baik dan benar gitu. Gimana caranya anak itu bisa membedakan kapan waktu main gadget untuk menonton video, kapan harus belajar gitu ya. Sampai kita pernah juga kok mengundang narasumber kita adalah dokter untuk membicarakan tentang prokes. Jadi prokes yang baik dan benar seperti apa di rumah, seperti apa, seperti itu. Jadi prokes untuk liburan pun juga diajarin sama si dokternya. Jadi kalau mau pergi liburan yang aman dan tenang seperti apa gitu. Meskipun sekarang sebenarnya sih lebih baik gak usah liburan dulu ya. Benar. Tapi kan ada orang tua yang masih, saya mesti pulang ke rumah orang tua saya mungkin sakit atau apalah seperti itu.